Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul ghayat alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Hadrata fadilatil muhtaramin, segenap para alimil ulama, para asatidz, para hujjaj, wabil khusus guru-guru kita, pembina Majelis Ta'lim Darul Arqam, Al-Mukarram Al-Muhtaram, Al-Ustaz Dr. Anas Kiai Haji Junaidi Abdullah LC, matanallah fituli hayati. Kita doakan mudah-mudahan guru kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, para asatidz, para hujjaj, Al-Ustaz Sulaiman Siddiq, Al-Ustaz Haji Mayer Fadli beserta para asatidz, para hujjaj yang lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Bapak-bapak hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan kita berbagai macam nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga alhamdulillah kita dapat bermuajahah, kita dapat bertatap muka di tempat ini. Mudah-mudahan langkah dan niat kita hadir dan duduk di majelis ini senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tercurahkan ke haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Kita berdoa mudah-mudahan kelak nanti di yaumil qiyamah kita semua yang mengharapkan syafaatnya, kita semua yang mengharap ridho dan mengharap segala macam bentuk kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan di dunia, kelak nanti kita akan berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, insyaallah pada pagi hari ini kita akan kembali membuka kitab Nasaihul Ibad. Setelah cukup lama kita tidak buka kitab ini lagi karena beberapa waktu kita libur, kemudian kita seling dengan maulid. Sekarang kembali kita buka, mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk jamaah semuanya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyidina Uthman radhiyallahu an, arba'atun zahiruhunna fadilah ay khairun kathir wa batinuhunna faridah ay wajibah. Ada 4 hal, kata Sayyidina Utsman bin Affan, beliau berkata 4 hal merupakan sesuatu yang bagus. Karena kenapa? Dalam 4 hal itu terdapat kebaikan. Fihi khairan katsir, di dalamnya terdapat kebaikan yang begitu banyak, yang begitu besar.
wa batinuhunna faridah, tapi yang di dalamnya itu zohirnya bagus, tapi di dalamnya wajib sebenarnya. Ya, kalau kita ngelihat zohirnya bagus banget ini perbuatan, tapi makna tersirat dari yang dikerjakan itu jauh lebih wajib lagi. Apa saja 4 itu? Yang pertama, mukhalatatus sholihin, ay al-qaimina bihuquqillahi ta'ala wa huquqil ibad. Yang pertama, mukhalatatus sholihin, bergaul dengan orang-orang soleh. Bergaul dengan orang-orang soleh itu bagus, banyak kebaikannya, banyak pahalanya. Wal iqtida'u bihim faridah, tapi mengerjakan apa yang mereka lakukan adalah suatu kewajiban. Ngerti nggak Pak? Kita cinta sama orang-orang soleh, kita cinta sama guru-guru kita, bagus, suatu kebaikan. Tapi kita yang wajib mengikuti apa yang mereka lakukan. Jangan cuma deket doang, jangan cuma cinta doang, ibadahnya kagak pernah kita kerjain. Ini mah ngikut jemput Habib dari pagi ngikut, Masya Allah. Ditanya udah sholat isya belum? Belum, kagak taunya. Lah sedih kan, kita mau jemput orang yang kita cintain. Mukhalatatus sholihin, kita mau bergaul sama orang-orang yang kita sayangin. Kalau kita mau bergaul sama orang yang kita sayangin, kita pun harus mengikuti tingkah laku perbuatan orang yang kita sayang, itu wajib. Kalau kita ngaku cinta sama guru-guru kita, ikutin juga kebiasaan guru kita. Guru kita tadi sebelum sholat subuh, sebelum adzan, sebelum qomat, kita baca tuh sholawat, kita baca wirid, zikir. Kita cinta, kita mau deket bagus, deket wajib. Tapi ada yang lebih wajib lagi, apa? Kita ikutin kebiasaan-kebiasaan baiknya, ya. Itu dia. Apalagi kalau kita ngelihat subuh sekarang, Masya Allah, jam 4:06 ya Pak ya. Jam 4:06 udah adzan subuh. Kita sholat subuh 5:30 udah malu sekarang Mbak. Sekarang aja udah terang banget. Berarti bener nih kata Rasul, ujian banget sholat subuh itu. Orang kalau mau ngelihat dia hidupnya sukses atau kagak, hidupnya bener atau kagak, lihat aja dah sholat subuhnya dah. Sholat subuhnya jam berapa? Sholat subuhnya di mana? Di masjid kah? Di majelis kah? Di rumah? Terus jam berapa sholatnya? Kan afdolnya sholat itu kan 3 ya Pak ya. Pertama dikerjakan tepat waktu, yang kedua berjamaah, yang ketiga di masjid atau di musola. Minimal kita ya dapat deh di antara itu, dapat dah. Minimal. Syukur-syukur 3-tiganya bisa. Tepat waktu di masjid berjamaah. Ya minimal kita kagak bisa di masjid, ya tepat waktunya ada di rumah. Minimal nggak bisa tepat waktu, ya di masjid dah. Walaupun jangan juga udah 5:30 lewat sholatnya di sini, kagak enak gitu. Malu yang sholat apa atau duha belum, apaan belum. Nggak tahu, emang kesiangan aja dari rumah. Ya. Nah, kita ngikutin tuh, kalau kita cinta sama Nabi, kita ngikutin segala ajaran-ajaran Nabi. Wal iqtida'u bihim waridah. Faridah tuh, kita ngikutin ajaran-ajaran Nabi, itu faridah, malah kewajiban buat kita. Kita cinta sama Nabi, bagus banget cinta sama Nabi. Tapi kita mengikuti ajaran-ajaran Nabi, itu adalah suatu kewajiban buat kita. Ya. Segala macam ajaran-ajarannya. Nah ini diberlakukan oleh para sahabat semuanya. Sahabat cinta sama Nabi, tapi dia juga lebih mencintai apa-apa yang dilakukan oleh Nabi. Coba lihat perjuangan-perjuangan sahabat dalam menegakkan segala ajaran-ajaran yang Nabi ajarkan. Contoh misalnya, dalam menegakkan ajaran sholat berjamaah. Sahabat Sayyidina Umar bin Khattab, saking beliau Pak, ya, Umar bin Khattab itu saking beliau ingin menegakkan sholat berjamaahnya, mengikuti sunnah nabinya, mengikuti ajaran nabinya, beliau sempat mengatakan ketika beliau sedang sibuk panen korma, ya, di Madinah sedang panen korma,
ketika beliau sedang panen korma, lagi sibuk-sibuknya tuh ngurus kebun korma. Beliau melihat beberapa sahabat yang pulang dari masjid. Ditanya oleh Umar bin Khattab, dari mana kalian para sahabatku? Wahai Sayyidina Umar, kami baru saja melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Astaghfirullahalazim. Ini udah sholat zuhur berjamaah, udah waktunya zuhur. Udah Sayyidina Umar, kita baru pulang dari masjid ini. Masya Allah, saya telah dilalaikan dengan saya kesibukan ini nih. Kesibukan ngurusin panen korma, saya telah dilalaikan dengan ini. Sehingga saya tidak bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Demi Allah, saya berjanji depan kalian semua, saya akan menginfakkan keuntungan, semua keuntungan dari hasil korma ini untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai tebusan karena saya tidak menjalankan sholat zuhur berjamaah. Masya Allah. Kira-kira di kita bisa nggak kayak gitu, Pak? Padahal itu ninggalin sholat zuhurnya kagak sengaja. Bukan ninggalin sholat zuhurnya, tapi ninggalin sholat berjamaahnya doangan. Sampai kayak begitu menyesalnya. Giliran kita disuruh ngaji, kita disuruh sholat berjamaah pas kita dagang. Alasannya warungnya kagak ada yang jagain. Duluan deh, warung gak ada yang jagain. Kalau kita ngikut benar-benar cinta sama orang-orang soleh, kita cinta sama guru kita, ikutin apa yang beliau, guru-guru kita kerjain. Ikutin kalau guru kita sering baca wirid sebelum subuh, ikutin tuh. Wah, itu wajib tuh. Jadi jangan cuma, wah saya mau deket sama Pak Kiai ini. Wah Pak Kiai ini dulu mah deket banget sama saya, yang kemana-mana nganterin dia. Terus lo gimana, ngikutin gak amal ibadahnya dia? Ya kagak juga. Salah juga kayak begitu. Jadi yang lebih wajib adalah ikutin apa yang dikerjakan oleh beliau, oleh orang-orang yang kita sayangin. Yang kedua, watilawatil Quran fadilah. Yang kedua, baca Al-Quran itu wajib. Baca Al-Quran itu bagus. Dapat kebaikan. Di dalamnya terdapat banyak kebaikan. Wal amalu bihi faridah. Dan kita mengerjakan apa yang ada dalam Al-Quran faridah. Itu adalah suatu kewajiban buat kita. Ai bima fil Qur'ani minal awamiri wan nawahi. Apa-apa yang ada dalam Al-Quran, baik itu perintah ataupun larangan-larangan Allah. Ini wajib. Kita baca Al-Quran, bagus baca Al-Quran. Tapi kita mengamalkan apa yang ada pada Al-Quran, itu merupakan suatu kewajiban buat kita. Karena itu minimal kita ngerti tuh Pak, apa yang kita baca. Minimal kita ngerti dah, ya Allah. Kalau kita ngerti apa yang kita baca, insya Allah kita dapat memahami dan mengamalkan apa itu isi Al-Quran. Ya minimal kita kalau udah lagi sholat deh Pak, minimal pas lagi kita sholat, kita ngerti dah apa yang kita baca. Kan salah satu cara biar sholat kita khusyuk, kita mengerti apa yang kita baca. Paling banter banget, kita ngerti dah tuh surat Al-Fatihah artinya apaan. Ya enggak Pak? Kan dalam Al-Fatihah itu, dalam hadis qudsinya kan dikatakan setiap ayat yang keluar dari surat Al-Fatihah itu terdapat dialog antara kita makhluk dengan Allah. Ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hati kita mengucapkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih agamanya. Itu antara dialog Pak. Sebelum Alhamdulillahirrabbilalamin, ada dialog antara kita dengan Allah. Kata Allah, hambaku telah memujiku. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allah lagi berkata, hambaku telah memuliakanku. Ar-Rahmanir-Rahim, hambaku telah menjadikan aku raja baginya. Itu semuanya ada dialog tuh Pak, setiap ayat ya. Jadi minimal Al-Fatihah itu kita ngerti, sehingga kita gak buru-buru baca surat Al-Fatihah. Kalau kita ngelihat kitab Safinatun Najah Pak, fikih yang paling dasar tuh Safinah, itu dalam surat Al-Fatihah saja, kalau kita perhatikan tasdid-tasdidnya Pak, itu luar biasa banyak. Kalau tidak salah kemarin saya belajar itu sampai 16 tuh surat Al-Fatihah tasdid yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Tasdid itu apa sih? Siddah ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim aja ada 3 tasdid tuh Pak. Dan itu wajib benar kita baca. Karena itu dalam sholat itu minimal Fatihah kita benar deh Pak. Biar kita ngerti, biar kita faham apa yang kita baca. Dan Al-Fatihah itu rukun daripada rukun sholat. Nggak apa-apa deh Bapak baca yang salah-salah pas surat-surat, nggak apa-apa dah. Mau baca yang cuma sepotong doang juga nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Nggak apa-apa. Baca segitu juga nggak apa-apa udah. Orang kagak baca juga kagak apa-apa. Tapi minimal Fatihahnya benerin dah. Karena Fatihah ini rukun sholat Pak. Bahaya. Sekilas sama loh. Kita baca nih. Bismillahirrahmanirrahim. Sekilas bener gak Pak? Bener. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal salah. Di situ ada tasdidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kan kudunya begitu. Ada tasdidnya, betul gak? Tapi kalau kita bacanya Bismillahirrahmanirrahim, nirahim. Kalau kita sholat sendiri, sekilas bener gak? Bener. Kita kagak tahu hukumnya, mohon maaf. Fatihah kita salah, salah juga sholat kita. Itulah pentingnya kita ngaji, biar kita tahu kekurangan ibadah kita. Minimal kita tahulah. Ustadz, saya mah dari kecil susah yang namanya ngucapin makhorijul huruf itu karena kebawaan kondisi daerah. Mohon maaf ya, orang-orang Sunda tuh Pak, banyak tuh yang kagak bisa ngomong hak kecil tuh. Jadi mereka ngomongnya tuh Bismillahirrahmanirrahim. Pakai kok jadinya. Ada nggak yang kayak gitu Pak? Pernah dengar gak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bener gak kayak begitu? Kalau dia sudah benar-benar berusaha buat bisa tahu hukumnya yang benernya kayak gimana, nggak apa-apa. Nggak ada niat untuk merubah makharijul huruf atau meremehkan Al-Quran, nggak apa-apa. Tapi kalau dia nggak bisanya karena kagak tahu, nggak mau belajar, itu yang salah. Tapi kalau dia udah tahu nih, harusnya sih tahu sebenarnya hak kecil. Bismillahirrahmanirrahim, hak kecil. Dia udah tahu seharusnya itu. Tapi karena kebiasaan lahjahnya waktu kecil, lahjah di daerahnya diajarin sama gurunya, atau mohon maaf ada kekurangan dalam berbicaranya, itu mah nggak apa-apa. Jadi yang wajib itu tetap aja, yang wajib adalah belajarnya Pak. Datangnya biar kita tahu tuh kekurangan dari Al-Fatihah kita. Alhamdulillahi Rabbil ngalamin. Ngalamin dibilang. Alamin, alamin. Alhamdu, bukan alhamdu. Sekelas mah kita bener. Nah dari situ kalau kita udah faham makharijul huruf bener, kita fahamin dah artinya. Biar kenapa? Biar sholat kita jauh lebih khusyuk lagi. Biar faham kita apa yang kita ucapkan. Nah kalau udah faham Fatihahnya, pelan-pelan tuh Bapak fahamin juga arti-artinya dari surat-surat yang kita baca. Minimal surat-surat gacoan Bapak tahu tuh artinya. Kalau kita kan biasa, kalau kita biasa mah ya kita harus akuin dah, kita mah cuma level al-hakumut ke bawah dah, ad-duha ke bawah dah, betul nggak? Betul nggak kayak begitu? Apa Bapak sabihis ke atas levelnya? Ada kemarin yang sholat isya sendiri bacanya sabihi sama hal atakah? Jarang. Yang baca inna atau inna ada? Kulhu ada kulhu? Apalagi Pak Ustadz, kulhu lagi. Itu minimalnya al-hakumut ke bawah deh, yang rutinan kita baca, kita paham tuh artinya tuh. Al-hakumut takatsur, celakalah orang-orang yang bermegah-megahan. Hatta zurtumul maqabir, mereka tidak bakal puas mengejar dunia
sampai mereka mengunjungi kuburan mereka. Kalla sawfa ta'lamun, saya mereka bakal mengetahui apa yang akan mereka dapatkan. Tsumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Terus Bapak tuh pahami artinya. Minimal pelan-pelan tuh Pak. Nah itu ada semua artinya di juz amma. Bapak gampang ngapalinnya. Quran aja yang ada terjemahnya itu. Pelan-pelan Bapak. Surat-surat yang kita minimal tiap hari baca dah. Kulhu, Al-Falaq, An-Nas, kudu tahu tuh artinya. Min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bapak tahu tuh artinya. Kalau udah tahu artinya, kita amalin itu Pak. Keyakinan kita jadi tambah. Ibadah kita tambah tebal tuh Pak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Karena apa yang kita ucapkan, apa yang kita baca, kita faham. Pelan-pelan kita baca sendiri, nggak apa-apa, nggak hafal-hafal, nggak apa-apa, emang nggak harus bisa. Tapi minimal kita sudah ada berusaha Pak. Kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran wa 'allamahu, dan orang-orang yang mengamalkannya. Ya. Nah, orang-orang yang mengajarkannya, allamahu, ya, yang belajar dan mengajar, ya. Ya. Kemudian yang ketiga, wal amalu bihi wa ziyaratul quburi fadilah wal isti'dadu laha faridah. Yang ketiga adalah berziarah kubur itu bagus. Kuburus solihin, yaitu kubur-kubur orang soleh. Ya, ziarah-ziarah kita ke kubur makam-makam orang-orang soleh. Wal isti'dadu laha faridah, dan isti'dadu laha, persiapan kita untuk masuk alam kubur itu adalah wajib buat kita. At-tahayyu lidukhulil qabri bi fi'lil a'malis shalih. At-tahayyu berarti al-isti'dad, persiapan kita untuk masuk ke alam kubur dengan membawa amal-amal soleh kita. Kita udah diajarin nih sama guru kita, Pak Kiai, hampir setiap tahun nih ngadain ziarah nih. Tapi kalau pas Covid gini belum kan, nggak ada omongan ya. Biasanya hari gini udah persiapan buat bulan Februari, bulan Maret. Keadaan kayak begini, libur dulu dah. Ada tuh Pak Kiai ngajarin kita, ayo suruh ziarah. Bagus gak? Bagus. Buat apaan? Minimal ketika kita berziarah, kita ingat kelak nanti kita pasti kayak begitu. Apalagi yang kalau kita ziarahin orang-orang soleh. Ziarah kita ke Cirebon, ke Gunung Jati, Masya Allah, diceritain tuh nanti tuh di bis sama Pak Kiai, cerita sejarah ini. Biar kita kenal, biar kita ngambil pelajaran Pak. Yang kita ziarahin bukan orang-orang sembarangan. Nah, bagus gak? Bagus, tapi kita mengikuti jejak orang-orang soleh itu yang lebih wajib. Jangan sampai kita berziarah, di ziarahnya aja kita ninggalin sholat. Ini jalan ke tempat ziarahnya kagak ngerti sholat safarnya gimana, sholat takdim, jamaah takhirnya. Minimal kita diajarin di situ, dapat ilmu lagi. Gimana sholat jamaah takdim? Kan kita mah yang jarang jalan-jalan mah kita jarang Pak ngerjain itu Pak, betul nggak? Kalau kagak sering-sering kita ikut ziarah, kita sering-sering jalan jauh, pulang kampung, mudik segala macam. Orang kita mau mudik kadang-kadang sholatnya kita bablas. Karena kenapa? Karena kagak ngerti sholat jamaah takdimnya gimana, sholat jamaah takhirnya gimana. Akhirnya pikirannya, udah gak apa-apa, Allah juga tahu dah ini lagi perjalanan, Allah juga wajarin dah. Nah, jadi berziarah itu bagus, tapi kita wajib untuk mengambil pelajaran. Kullu man 'alaiha fan. Setiap dari kita pasti akan meninggal dunia. Al-mautu babun wa kullun nas dakhiluha. Setiap manusia akan melewati, akan memasuki yang namanya satu pintu. Apa pintu itu? Pintu kematian namanya. Wa kullun nas dakhiluha, dan setiap dari kita pasti akan memasukinya. Itu pasti akan masuk.
Ya, tadi guru kita ada beberapa sahabatnya, ada beberapa jamaah kita. Ya Allah, baru kemarin hari Rabu mamangnya istri saya, Pak, di sebelah rumah saya rumahnya, terus sebelah rumah mertua saya. Hari Rabu pagi masuk ke rumah sakit Sentra Medika Cibinong, hari jam 6 pagi masuk, jam setengah 4 sore meninggal dunia. Sehat walafiat. Hari Selasanya meninggal hari Rabu, hari Selasanya masih gak enak badan, masih bisa ke klinik naik motor sendiri. Cuma periksa badan doang ke klinik, gak enak badan nih. Gak enak badan, sore itu Pak. Dianterin gak maunya naik motor sendiri, udah gak apa-apa. Hari Rabu paginya badannya gemeteran, ya akhirnya hari Rabu sore setengah 4 adzan asar meninggal dunia. Beliau ahli ibadah, subhanallah. Kata yang nemenin beliau tuh ya, kata yang nemenin pas mau meninggal, datang di sana jam 6 pagi, kondisinya udah ngedrop, setiap sadar, setiap bangun yang ditanya sholat mulu Pak. Sholat mau yang ditanya, jam setengah 9 mau sholat zuhur, suruh tidur, bangun lagi, jam 10 mau sholat lagi. Sholat aja yang dipikirin sama dia, gak ngomong apa-apaan. Sholat apaan? Zuhur. Sholat apaan? Zuhur. Waktunya sholat zuhur udah bener sholat zuhur, tidur sebentar gelisah, bangun lagi, sholat apaan? Asar. Baru tadi sholat zuhur, udah mau sholat asar lagi. Ya Allah, bener orang kalau udah kebiasa meninggal itu sesuai dengan kebiasaan kita. Saya tahu beliau, saya tahu dia gimana sholat berjamaahnya. Kebetulan rumahnya memang dekat dengan musola. Subhanallah, mudah-mudahan kita dapat mengikuti jejak orang-orang soleh ya Pak ya. Yang terakhir, wa iyadatul marid fadilah wattikhadul wasiyah faridah. Yang terakhir atau yang keempat adalah iyadatul marid. Menjenguk orang sakit itu adalah bagus, suatu kebaikan. Fihi khairan katsir, di dalamnya terdapat kebaikan yang begitu banyak. Wattikhadul wasiyah faridah, dan kita memberikan nasihat kepadanya adalah suatu kewajiban. Jadi ketika kita menjenguk orang sakit, tidak hanya kita menjenguk doang, tapi kita nasehatin, tapi kita kasih hiburan buat dia. Insya Allah sakit kayak gini mah gampang, sehat udah, biar bisa ngaji lagi, biar bisa kumpul bareng lagi, biar bisa sholat jamaah bareng lagi. Sehat ya Pak, tuh orang sakit mah girang digituin juga Pak. Ini mah orang sakit apaan Pak? Perut, waduh bener, tetangga saya kemarin cuma sakit perut doang, pagi masuk sore lewat Pak, stres dia ntar. Orang sakit baik-baik pas sakit kayak begini Pak, nggak bisa diremehin sakit kayak begini mah. Yang udah-udah emang nggak lewat dari 2 bulan kayak gini Pak. Jangan deh. Tapi kalau kita memberikan yang terbaik, kita memberikan doa-doa, insya Allah dia juga akan terhibur. Sambil minimal Bapak hafal deh salawat syifa, baca doa buat dia. Wah girang tuh Pak, orang sakit dirawat nih, kita mau pulang, kita doa ya, kita doa bareng ya. Allahumma sholli ala sayyidina tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Dia aminin sampai keluar air mata Pak, bener. Lebih girang dia ketimbang Bapak bawa buah-buahan, bawa ini segala macam. Yang wajib itu tuh Pak, Bapak doain dia. Ya, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Allah ampunkan segala dosa-dosa keluarga kita yang telah meninggal dunia, guru-guru kita yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa mereka semuanya. Allah terima segala amal ibadahnya, dan mudah-mudahan kita semua kelak nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian dari saya, mohon maaf lahir batin apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.